Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa dahulu sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, sekarang kita akan belajar tema 2, subtema 1 pada pembelajaran 6. Yuk simak baik-baik. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari, petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya, hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut ini, setelah itu ceritakanlah kembali dalam bentuk gambar berseri. Petani yang baik hati. Suatu hari tinggallah seorang petani yang baik hati dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawah, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Paragraf yang kedua. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong. Burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Yang ketiga, besoknya sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Sekian lama pohon itu semakin besar. Akhirnya pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Yang keempat, pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Yang kelima, akhirnya karena kebaikan dan ketulusan petani itu, sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongan. Buatlah gambar yang menceritakan dongeng petani yang baik hati. Nah, berarti anak-anak belajar membuat gambar yang menceritakan tentang ini tadi ya. Nah, yang pertama seperti ini, suatu hari tinggallah seorang petani. Nah, itu kalian gambar sesuai dengan kalimatnya. Yang kedua juga seperti itu, membuat gambar. Nah, ini adalah contohnya. Kemudian yang kedua, nah seperti ini. Yang ketiga, nah seperti ini dia terkaget-kaget. Nah, yang keempat membelah semangka. Kemudian yang kelima, dia mendapatkan hadiah dari semangka tersebut. Nah, anak-anak nanti menggambar di buku tulis saja ya. Seperti ini contohnya. Ayo tulislah pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati.
Ya, perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Perbuatan baik kepada binatang atau tanaman pun, maka kebaikannya akan kembali kepada kita. Tulislah perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati. Ya, menolong burung pipit yang kakinya terluka, melepaskan burung pipit kembali ke alam bebas, merawat bibit semangka hingga berbuah, dan membagikan hartanya untuk orang yang kekurangan. Ayo berdiskusi. Diskusikanlah pertanyaan di bawah ini dengan satu kelompok. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Ya, karena manusia memerlukan makhluk hidup lain dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, khususnya tanaman. Tanaman memiliki banyak manfaat bagi manusia, yaitu menghasilkan oksigen untuk pernapasan bagi manusia. Lanjut, gambarkan pengalamanmu bersikap baik kepada orang lain, khususnya saat mendoakan orang lain. Ayo berlatih. Dayu dan teman-teman mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis. Karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Seperti kemarin ya anak-anak, 540 tambah 590 sama dengan 1130. Kemudian kita balik, 590 tambah 540 sama dengan 1130. Dan pertukarannya seperti ini, 540 tambah 590 sama dengan 590 tambah 540. Yuk kita bantu Dayu mengerjakan latihan soal di bawah ini seperti contoh. Nomor 1. Keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapakah jumlah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Buatlah bentuk penjumlahan dengan sistem pertukaran. Seperti yang tadi ya anak-anak. Nomor 2 juga kalian kerjakan. Udin dan Lani membantu panen tomat di kebun Nenek Lani. Udin mengumpulkan 630 buah tomat. Lani mengumpulkan 450 buah tomat. Berapa jumlah buah tomat yang dikumpulkan Udin dan Lani? Nah, ini juga menggunakan bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Yang ketiga, Beni menyapu halaman rumah nenek yang luas. Ia mengumpulkan daun-daun kering dalam 2 kantong plastik besar. Kantong plastik hitam berisi 780 helai daun kering. Kantong plastik putih berisi 578 helai daun kering. Buatlah bentuk penjumlahan dengan pertukaran. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran kali ini. Bila ada kurangnya mohon dimaafkan. Kita akhiri pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.